Kita akan membahas stabilization policy, government debt, dan budget deficit. Ini bagian dari macroeconomics. Beberapa topik yang dibahas adalah seperti ini: lags dan automatic stabilizer, expectation, policy debate ya, aktif atau pasif, rule atau discretion, dan kemudian monetary policy rules, dan terakhir deficit and debts. Nah, tujuan dari kebijakan makroekonomik adalah stabilisasi, dan ada beberapa kebijakan yang bisa diambil, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Namun kita kenal adanya lags ya. Lags itu adalah selisih waktu ya. Ada dua, ada inside lag, ada outside lag. Inside lag itu waktu di antara shock terjadi sampai dengan policy-nya diambil. Nah, ini jadi itu inside lag sampai dengan diambilnya keputusan. Nah, sehingga ini akan menjadi agak lambat ya, karena membutuhkan waktu antara kejadian yang terjadi, shocknya itu terjadi, dengan diketahui bahwa shocknya terjadi, dan kemudian bahwa shock itu harus diambil penanganan, itu membutuhkan waktu. Ini namanya inside lag. Dan yang kedua adalah outside lag, itu ketika kebijakannya sudah diambil, sudah dilakukan tindakan, ada waktu yang diperlukan sehingga dampaknya terasa di dalam perekonomian. Nah, kadang-kadang dampaknya ini bisa lambat ya, karena ada belanja pemerintah misalkan, atau ada pengurangan pajak atau penambahan uang beredar. Ini dampaknya akan butuh waktu untuk bisa mempengaruhi spending atau income ataupun employment. Nah, ini jadi berbeda karakteristiknya antara monetary policy dan fiscal policy. Biasanya monetary policy itu cukup cepat ya, inside lag-nya cukup cepat, karena setiap bulan itu Dewan Gubernur Bank Indonesia melakukan rapat ya, pertemuan, dan kemudian bisa diambil ya, dalam sehari bisa langsung diputuskan apa yang harus dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi inside lag-nya sangat cepat, sangat kecil ya, dibanding dengan kebijakan fiskal. Misalkan kebijakan fiskal harus melakukan penambahan belanja, itu harus melalui DPR dan seterusnya. Nah, tetapi walaupun inside lag-nya sedikit atau kecil, tapi monetary policy ini ada ini ya, outside lag-nya agak besar. Kenapa? Karena biasanya ini akan diharapkan mempengaruhi belanja atau keputusan investasi dari perusahaan. Sedangkan keputusan investasi perusahaan itu dibuatnya dalam termin ya menengah dan panjang ya, nggak ketika suku bunga berubah langsung berubah keputusan investasi ya, tapi agak lama. Nah, sehingga inilah yang jadi pertimbangan kebijakan mana yang akan diambil. Ada juga kebijakan yang tidak membutuhkan lags ya, yaitu namanya automatic stabilizer. Jadi menstimulasi atau mengkontraksi ekonomi tanpa adanya perubahan kebijakan, karena kebijakannya sudah ditentukan dari awal. Seperti income tax ya, pajak penghasilan. Misalkan ekonomi sedang maju, maka pajaknya misalkan yang pajak yang ini ya diambil akan lebih besar lagi ya kan ya, sehingga otomatis mengerem ya kan. Apalagi apabila pajaknya itu adalah pajak progresif ya, sehingga semakin tinggi pendapatannya semakin tinggi pajaknya, sehingga itu otomatis ngerem. Kalau ekonomi sedang lesu, maka pajaknya juga sedikit, otomatis itu seperti stimulus. Juga unemployment insurance ya, kalaupun di Indonesia nggak ada, tapi itu juga termasuk, dan welfare system. Jadi ketika terjadi ekonomi lesu, ada pengangguran, maka banyak orang yang akan mendapatkan unemployment insurance, sehingga itu termasuk mendorong juga welfare system. Nah, ini adalah automatic stabilizer. Tanpa adanya perubahan kebijakan, itu otomatis mendorong atau menstimulus ekonomi, dan otomatis juga untuk mengerem perekonomian. Sehingga kemudian muncullah debat ini ya, kalaupun economic stabilization ini adalah tujuan dari economic policy, tapi bagaimana harus dilaksanakan, apakah aktif ataupun pasif ya kan ya? Apakah by rule atau by discretion? Karena pertama itu tadi ya, aktif atau pasif, atau rule atau discretion. Karena
kebijakan ini akan mempengaruhi ekonomi setelah waktu yang tadi kalau dibilang ada inside lag dan outside lag, ada waktu yang dibutuhkan agar ini terlaksana atau terasa dampaknya, sehingga memerlukan adanya antisipasi ya, atau memerlukan adanya prediksi atau forecasting. Apapun yang dilaksanakan ya, baik aktif maupun pasif, rule atau discretion, semuanya membutuhkan bahwa pemerintah atau pembuat kebijakan itu tahu atau bisa memprediksi ekonomi di masa yang akan datang. Karena kalau enggak seperti kita nyetir tapi pakai kaca spion ya, jadi kita harus melihat ke depan bukan yang lihat belakang. Sedangkan angka-angka statistik itu biasanya adalah angka historical, sehingga dibutuhkan alat ini ya. Ada beberapa, yaitu yang dua di antara yang terkenal adalah leading indicators. Kita sudah belajar kemarin indikator-indikator yang menunjukkan tren ekonomi di masa yang akan datang seperti apa, mendahului ya indeksnya ini atau indikatornya ini dibanding dengan GDP-nya. Kemudian yang kedua adalah macroeconometric models dengan model-model tertentu, sehingga kita bisa tahu, bisa memprediksi ekonomi, future economy, kondisi ekonomi di masa yang akan datang seperti apa, sehingga ketika langkahnya diambil itu tidak terlambat. Nah, ada pendapat yang sangat terkenal ini dari Lukas, ini dikenal dengan Lukas kritik, bahwa model-model makroekonometrik segala macam itu harus memasukkan juga bahwa orang itu memutuskan atau mengambil keputusan berdasarkan ekspektasi ya. Jadi bukan hanya berdasarkan rumus-rumus atau formula tertentu yang berdasarkan teori yang sifatnya sudah fix ya, tapi kita juga harus memperhitungkan ekspektasi dari orang. Karena ekspektasi ini berperan penting dalam perekonomian, karena setiap orang akan mengambil keputusan berdasarkan ekspektasinya ya, atau kalau mau lebih lengkap lagi rational expectation ya kan ya. Karena rational expectation ini akan mempengaruhi behavior dari orang, sehingga kebijakan harus memperhitungkan ekspektasi dari orang atau bisa memanfaatkan ekspektasi dari orang. Salah satu contoh adalah kebijakan untuk menurunkan inflasi ya. Menurunkan inflasi bukan dengan adanya sacrifice ratio saja yang seperti diprediksikan oleh macroeconometric model, tapi juga harus memperhitungkan adanya ekspektasi, sehingga ketika ekspektasi akan inflasi itu turun, maka inflasi bisa dikendalikan tanpa adanya sacrifice ratio yang tinggi tadi. Kembali ke pertanyaan yang pertama tadi ya, economic policy itu harus aktif atau pasif ya kan. Berdasarkan yang telah kita pelajari bahwa kebijakan atau policy itu bisa berpengaruh terhadap perekonomian, ada dalam jangka pendek, ada dalam jangka panjang. Kita gunakan konsep yang mana ya, Keynes ya kan, atau traditional atau classical views. Dalam jangka pendek apa pengaruhnya, dalam jangka panjang apa pengaruhnya, sehingga kalau itu tidak dimanfaatkan rasanya sia-sia. Itu bagi pendukung yang aktif ya kan ya. Tapi bagi yang pendukung yang pasif menyatakan pemerintah itu harusnya tidak campur tangan, atau policy itu jangan campur tangan dalam perekonomian, karena adanya invisible hand akan ada adjustment sendiri atau market clearing yang akan memastikan bahwa ekonomi akan berada pada titik yang optimal. Nah, yang mana yang benar barangkali tergantung dari apa kondisi yang ada di suatu negara. Nah, debat yang kedua adalah apakah by rule or by discretion ya kan ya. By rule itu artinya pembuat kebijakan sudah mengumumkan terlebih dahulu kebijakan yang akan diambil. Jika seperti ini maka kebijakan akan ini, jika seperti ini maka akan kebijakan akan seperti ini, dan komit ya istilahnya, akan menepati, akan menjaga komitmennya, akan menjalankan apa yang sudah diumumkan sebelumnya. Jadi sudah ada apa yang di rule-nya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Tapi ada juga yang by discretion. By discretion ini dia tergantung nanti kondisinya seperti apa, di dalam menilai, menganalisis situasi yang ada, kemudian
bisa menetapkan kebijakan atau policy yang dianggap paling bagus pada saat itu. Jadi ini by discretion ya. Jadi kalau by rule sudah ditetapkan sebelumnya akan melakukan apa ketika apa dengan berapa dan seterusnya. Tapi kalau by discretion dianalisis dulu kemudian ditetapkan kemudian sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Nah, jadi ini terlepas dari aktif atau pasif ya. Jadi bukan berarti kalau by rule itu pasif, enggak ya kan. Jadi bisa aja rule tapi bisa juga walaupun by rule bisa pasif ataupun bisa aktif. Jadi ini berbeda antara aktif dan pasif dengan rule atau discretion. Nah, biasanya kalau discretionary policy ini sangat fleksibel dan bagus ya, karena akan selalu dilihat kondisi pada saat itu dan dihitung, kemudian dianalisis secara mendetail untuk diambil keputusannya. Tapi ini bagus ketika policy makernya intelijen dan benevolent, ini maksudnya ya, kompeten dan mengutamakan kepentingan nasional atau bersama. Jadi discretionary policy akan lebih bagus. Nah, cuma kadangkala policy rule ini dianggap lebih bagus atau lebih masuk akal. Kenapa? Karena kadang politician atau politikus itu tidak kompeten dan oportunistik ya. Jadi menggunakan kekuasaannya untuk menetapkan kebijakan, tapi dengan tanpa itu kompetensi, atau malah menggunakan oportunistik untuk memenuhi menguntungkan golongan ataupun ya pribadi ataupun golongannya. Dan juga kemudian karena adanya juga problem time inconsistency ya. Jadi ketika dari awal sudah diputuskan ketika discretionary akan menambah belanja atau memberikan tax holiday, tapi ketika di tengah jalan tiba-tiba tax holiday-nya dihapus ya kan. Ini karena adanya diskresi tadi, sehingga ada masalah dengan inkonsistensi ya, karena ini bisa berubah setiap saat. Sehingga untuk kondisi seperti itu ada kelebihan dari policy rule. Contoh dari rules ya untuk monetary policy ada 3 contoh nih ya. Yang pertama adalah rule dari monetaris, atau orang yang beranggapan bahwa moneter itu sangat penting. Monetaris ini menyatakan bahwa central bank itu harus mensuplai uang dalam jumlah yang cukup dan tumbuh dalam tingkat yang tetap ya, steady rate. Slow and steady growth in money supply ini akan menghasilkan output yang stabil, akan menghasilkan employment yang stabil dan harga yang stabil. Kenapa? Dengan pertumbuhan uang yang ini ya, yang konstan, yang steady tadi, maka ekonomi atau supply malah akan bisa berkembang ya. Nawaran agregat supply-nya akan bisa ikut tumbuh juga, sehingga ekonomi akan bisa berkembang seperti yang dikehendaki. Nah, yang kedua adalah nominal GDP targeting. Nah, ini nominal GDP targeting ini central bank mengumumkan target GDP ya, target GDP nominalnya seperti apa. Kemudian ketika targetnya itu agak di bawah, maka targetnya tidak tercapai, kelihatannya tidak tercapai, maka central bank akan menambah uang beredar. Tapi kalau targetnya sudah di atas, sudah melebihi target, maka central bank akan mengurangi pertumbuhan uang beredar. Nah, ini jadi nominal GDP targeting. Nah, yang ketiga yang populer di akhir tahun 90-an ya, atau akhir-akhir ini adalah inflation targeting. Jadi yang ditarget adalah inflasinya, inflation rate. Jadi central bank mengumumkan target inflasinya berapa persen. Ini biasanya angka yang cukup rendah, dan kemudian akan mengubah money supply-nya agar tercapai ini ya, target atau tercapai inflasinya sesuai dengan target tersebut ya kan. Nah, Indonesia juga memakai inflation targeting ini ya. Bank Sentral atau Bank Indonesia menetapkan target terakhir itu 3% ya, plus minus 1%.
Nah, itu yang bila sudah melebihi itu akan dinem, bila kurang dari itu bisa juga ekonomi akan didorong agar tumbuh lebih cepat lagi. Nah, ini adalah contoh untuk rules untuk monetary policy. Kalau yang discretionary ya setiap saat bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi saat itu, ya kan. Ini adalah yang rules. Kemudian bagaimana dengan fiscal policy? Fiscal policy itu biasa melibatkan defisit dan utang ya. Jadi kalau pemerintah belanja ya kan ya, melebihi pendapatannya itu sama dengan defisit ya. Nah, jadi kalau di sini disebut budget defisit itu spending dikurangi revenue ya kan ya. Nah, ketika spendingnya lebih banyak dari revenue, maka dari mana untuk mencukupi belanjanya tadi? Nah, maka muncullah utang ya, atau utang baru ya kan. Sehingga ketika utang-utang ini terakumulasi, maka defisit-defisit ini terakumulasi, maka akan terkumpul menjadi utang. Nah, ada beberapa masalah di pengukuran utang ini sebenarnya ya, mau utang besar atau kecil, segala macam. Ada beberapa masalah dalam pengukuran, yaitu pertama inflasi ya kan. Utang itu biasanya dinyatakan dalam nominal. Apabila inflasinya cukup besar, barangkali utangnya ini atau defisitnya itu harus disesuaikan. Jadi defisit itu sebenarnya kalau dalam nilai yang real ya, nilai realnya itu adalah juga harus disesuaikan, ini ya, utangnya disesuaikan dengan inflasinya. Jadi perubahan dari government real debt-nya bukan hanya perubahan dari nominal debt. Nah, jadi kalau inflasi nggak dimasukin, maka ada over value ya dari utangnya. Kemudian capital asset, yaitu jangan dihitung utangnya aja, tapi juga harus dilihat perubahan dari asetnya juga. Jadi jangan dilihat hanya perubahan dari utang, tapi juga perubahan dari aset. Nah, ini pendekatan capital asset. Kemudian juga kewajiban itu harus dihitung seluruhnya, jangan ada yang tidak tercatat. Ada berbagai kewajiban yang biasanya tidak tercatat ya untuk pemerintah. Nah, itu biasanya pensiun ya kan, berapa jumlah pensiun itu harusnya di-present value kan dianggap sebagai utang. Nah, ini tidak dicatat biasanya. Dan juga social securities ya, sudah merupakan ini ya, implisit ya itu ya. Ini biasanya tidak tercatat. Jadi utang itu sepertinya kadang terlalu besar, kadang terlalu tinggi karena hal-hal yang tersebut. Yang terakhir, defisit itu juga ada yang disebut dengan business cycle ya. Ketika ekonomi sedang booming, maka sebenarnya belanjanya itu tidak banyak, tapi ketika ekonomi sedang lesu, belanja akan banyak. Ini sebenarnya diperlukan business cycle ya, penyesuaian, atau di sini disebut dengan cyclically adjusted budget deficit. Nah, ini harusnya ukurannya disesuaikan dengan itu. Nah, apa efek dari defisit ini atau efek dari utang ya? Defisit dan utang sebenarnya sama. Ada dua pandangan terhadap utang ini, yaitu ada traditional view, ada Ricardian view. Sebenarnya tradisional juga terdiri dari beberapa ya, ada classical dan ada Keynesian ya kan ya. Intinya kalau tradisional ini defisit atau pengurangan pajak itu akan mengakibatkan perubahan dalam perekonomian ya kan ya. Kalau dalam jangka pendek menurut Keynes, ekonomi akan berubah karena harga adalah sticky ya, sehingga ketika ada pemotongan pajak maka agregat demand akan bertambah. Agregat akan bertambah karena orang akan lebih kaya, pendapatan lebih banyak, akan belanja konsumsi lebih banyak, sehingga agregat demand nambah, output akan bertambah, ya kan, unemployment akan berkurang. Tapi kemudian menurut klasikal ya kan, harga akan menyesuaikan sehingga ekonomi akan kembali ke level yang natural lagi ya kan ya. Maka yang terjadi adalah peningkatan harga, tapi output akan kembali ke level yang natural. Ini ya traditional view ya. Ada short run, ada long run. Kalau Keynes bilang short run-nya agak lama terjadi sampai ada perubahan harga. Kalau yang klasikal berpendapat perubahan harga ini akan cepat sekali ya kan, karena price itu fleksibel.
Pandangan yang lain adalah Ricardian. Nah, ini kalau berdasarkan Ricardian, consumer ini forward looking ya, memandang jauh ke depan, sehingga konsumsi ini atau belanja ini tidak didasarkan atas current income aja, income yang sekarang, tapi income dia selama ini ya, future income-nya juga, dari income-nya di masa yang akan datang. Sehingga ketika ada pemotongan pajak, maka konsumer ini akan berpikir, ya kalau pajaknya sekarang dipotong ada utang, berarti di masa yang akan datang akan ada pembayaran utang. Kalau utangnya dibayari, berarti akan ada penambahan pajak. Nah, mereka akan memutuskan untuk menyimpan saja ya. Jadi disposable income yang bertambah tadi karena pengurangan pajak akan disimpan oleh mereka untuk membayar kewajiban pajak di masa yang akan datang. Karena defisit pasti harus dibayar kan. Kalau sekarang pajaknya dikurangi, nanti pajaknya akan naik, sehingga mereka menyimpan penambahan income dari pemotongan pajak tadi untuk membayar pajak di masa yang akan datang. Sehingga apa yang terjadi? Ya tidak ada perubahan ekonomi, tidak ada perubahan agregat demand, jadi ya udah selesai, tidak ada pengaruhnya terhadap perekonomian. Mengapa bisa terjadi perbedaan pandangan ini? Ini karena perbedaan dalam melihat konsumen dan pajak di masa yang akan datang. Jadi intinya Ricardian ini menyatakan bahwa orang itu akan memutuskan untuk konsumsi secara rasional, melihat jauh ke depan, ya kan ya, melihat efek dari pajak yang dikurangi tadi, bahwa akan ada penambahan pajak di masa yang akan datang, sehingga mereka tidak akan mengubah konsumsinya. Nah, ada perbedaan view antara yang Ricardian tadi dengan tradisional. Dalam Ricardian, orang itu mempunyai pengetahuan yang cukup ya, pengetahuan yang cukup, yang perfect information barangkali ya kalau dibilang, dan foresight-nya juga sangat ini ya, melihatnya sangat jauh ke depan. Sehingga mereka akan memperhitungkan kenaikan pajak di masa yang akan datang. Nah, beda dengan traditional views. Kalau traditional views menyatakan bahwa orang itu myopic ya, hanya melihat jangka pendek, keputusannya paling tidak lebih dari setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Sedangkan kenaikan pajak itu paling terjadi juga di masa yang akan datang, jauh di depan ya kan. Sehingga karena orang myopic, tidak melihat jauh ke depan, maka ketika ada tambahan income, ya udah dikonsumsi aja income-nya tadi, sehingga berubahlah konsumsi dan bertambahlah agregat demand. Ini beda Ricardian dengan traditional views yang pertama. Yang kedua, Ricardian views ini menyatakan bahwa spending ini atau belanja ini adalah berdasarnya adalah income seumur hidup ya, lifetime income ya kan. Sehingga mereka bisa memindahkan pendapatan di sekarang, di depan, atau depan ke sekarang, sehingga spending ini basisnya di lifetime income. Tapi yang traditional views menyatakan bahwa kalau konsumer itu punya borrowing constraint, maka ketika ada tambahan pendapatan, maka tambahan pendapatan tadi akan dibelanjakan. Nah, kalau Ricardian tadi menyatakan tidak ada borrowing constraint, sehingga tambahan pendapatan ya tidak ada artinya ya kan ya. Sedangkan kalau orang punya borrowing constraint, tambahan pendapatan sangat penting artinya, sehingga mereka akan menambah konsumsinya. Kita sudah belajar borrowing constraint ya kemarin, dari intertemporal budget constraint ya konsepnya. Kemudian yang ketiga perbedaannya adalah ada altruism ya. Nah, kalau pajak ini kan naiknya juga nggak sekarang, nggak masa depan, bahkan mungkin berapa puluh tahun ke depan ya. Nah, kalau Ricardian ini menyatakan bahwa bahkan kalau ada kenaikan pajak di anak cucunya, mereka akan memperhitungkan, mereka akan mempersiapkan pembayaran pajak dari anak cucunya dengan nabung, nanti akan diberikan ke anak cucunya dengan warisan atau bequest ya. Nah, kalau yang tradisional enggak, ya kan ada perubahan atau pengalihan manfaat ya. Jadi ketika kita hutang sekarang, ini akan meningkatkan pendapatan sekarang, juga meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang, sehingga generasi yang akan datang juga harus ikut memikul bebannya ya kan. Karena mereka akan mendapatkan tambahan pendapatan akibat utangnya yang sekarang, sehingga taraf hidupnya akan naik, sehingga mereka juga harus ikut
ini ya, ikut menanggung juga bebannya. Nah, itu kalau traditional views. Nah, kemudian beranjak ke topik yang berikutnya, apakah balance budget itu harus dipertahankan? Apakah keseimbangan itu penting ya? Atau kita bisa defisit dan surplus ya kan? Atau kita bisa pertimbangkan optimal fiscal policy yang mana? Apakah defisit atau surplus? Jadi nggak selalu balance budget gitu ya. Nah, ada argumen yang menyatakan bahwa optimal fiscal deficit atau surplus itu penting ya kan ya. Kenapa nggak harus balance? Itu karena ya stabilisasi ya. Karena defisit atau surplus itu bisa menstabilisasi ekonomi. Misalkan ekonomi sedang lesu, maka pemerintah harus mendorong memberikan stimulus, maka defisit. Ketika ekonomi sedang booming, terlalu panas, maka pemerintah harus mengerem atau mengkontraksi, kemudian harus menjalankan surplus. Jadi surplus atau defisit itu penting untuk stabilisasi. Yang kedua, tax smoothing ya kan. Pajak itu akan membuat inefisiensi ya. Pajak itu akan membuat inefisiensi sehingga ketika pajak itu levelnya tinggi, maka marginal tax-nya itu akan lebih tinggi ya kan. Atau kalau di sini sebut distorsinya akan semakin tinggi dengan kenaikan tarif pajak yang lebih tinggi, sehingga harus di smoothing nih, jangan pajak terlalu tinggi di 1 tahun kemudian rendah di tahun yang lain. Jadi pajak ini harus smoothing agar cost-nya menjadi minimal ya, atau tidak terlalu tinggi dibanding dengan ketika pajaknya ini naik atau turun ya kan. Ketika naik terlalu tinggi, ketika turun rendah, kenaikannya itu akan membawa distorsi yang lebih besar, yang efeknya jauh lebih besar lagi, sehingga perlu adanya tax smoothing. Jadi kadang surplus, kadang defisit. Nah, yang ketiga adalah intergenerational redistribution. Ini mirip yang tadi ya, bahwa budget defisit ini memindahkan burden ya dari sekarang ke masa yang akan datang, sehingga masa yang akan datang itu barangkali akan memperoleh manfaatnya, sehingga mereka harus juga ikut menanggung bebannya untuk membayar utang ini tadi, sehingga defisit juga diperlukan dalam rangka memindahkan burden tadi ya. Nah, sehingga optimal fiscal policy itu adalah bisa defisit, bisa surplus, tergantung dari kondisi saat itu. Jadi bukan balance budget yang dicari ya, tapi optimal fiscal policy. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.